Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhyiddin. Saya dari kelas C di jurusan Ilmu Lingkungan. Baik, pada video kali ini saya akan membawakan materi tentang pengelolaan lingkungan hidup. Yang pertama, politik hijau atau green politik. Secara struktural, masalah lingkungan bisa didekati melalui gerakan politik hijau, seperti yang dikatakan oleh Giddens dan Drizek yang dinamakan politik jalan ketiga. Selama beberapa tahun terakhir ini, green politik bisa membawa perubahan signifikan dalam kebijakan pro lingkungan. Nantinya, Green Party di Indonesia bisa menunjukkan eksistensinya di Indonesia. Saat partai-partai politik yang sudah mapan serta partai-partai politik baru bersiap diri menggalang konstitusion untuk mengenai polusi, sudah saatnya Green Politik dan Green Party yang pro lingkungan hidup dan kesinambungan alam hadir dan berbuat nyata di tengah sistem politikan. Yang kedua, ekonomi hijau atau green economy. Beberapa krisis permasalahan telah bermunculan secara cepat selama satu dekade terakhir, di mana krisis iklim, keanekaragaman hayati, energi dan bahan bakar, pangan, air, sistem keanekaragaman dan perekonomian global. UNEP mendefinisikan ekonomi hijau sebagai salah satu upaya meningkatkan kesejahteraan manusia dan keadilan sosial, sembari mengurangi resiko lingkungan dan kelangkaan ekologi secara signifikan. Menurut Surna, terdapat beberapa prinsip ekonomi hijau. Yang pertama, mengutamakan nilai guna, nilai intrinsik dan kualitas. Yang kedua, mengikuti aliran alam. Yang ketiga, sampah adalah makanan atau keluaran atau proses menjadi asupan untuk proses yang lain. Yang keempat, rapi dan keragaman fungsi. Yang kelima, skala tetap guna atau keterkaitan. Yang keenam, keanekaragaman. Dan yang terakhir, partisipan dan demokrasi yang langsung. Yang ketiga yaitu kota hijau atau green city. Yang pertama, pengertian dari kota hijau itu sendiri. Kota hijau adalah suatu pendekatan pembangunan kota yang didasarkan atas prinsip-prinsip ekologi. Kota hijau juga mempunyai pandangan jauh ke depan, bahwa pembangunan kota harus mempertimbangkan keberlanjutan atau masa depan kota. Dalam kota hijau memiliki beberapa prinsip-prinsip, diantaranya satu, menginteraksikan komponen alam dan buatan. Yang kedua, efisiensi dan optimalisasi pemanfaatan sumber daya kota. Yang terakhir, meminimalisasi dan pendaur ulang limbah, mengurangi ketergantungan terhadap daerah. Yang kedua, komponen atau dimensi kota hijau. Ada beberapa komponen pembentuk kota hijau. Yang pertama, tanah, tata guna tanah. Yang kedua, transportasi. Yang ketiga, bangunan. Yang keempat, ruang terbuka. Yang kelima, jaringan prasarana dan limbah. Yang keenam, sistem energi. Yang ketujuh, hidrologi. Dan yang terakhir, udara, sinar matahari. Yang ketiga, indikator kota hijau. Indikator kota hijau itu adalah indikator kota berkelanjutan adalah unit-unit informasi yang secara bersama dapat menggambarkan keberadaan suatu keberlanjutan atau tidaknya. Sedangkan berdasarkan kajian Junaidi pada tahun 2000 menyarankan bahwa aplikasi indikator dapat dilakukan dengan 3 kemungkinan, yaitu indikator untuk membandingkan dengan kota-kota lain atau perbandingan horizontal. Yang kedua, indikator untuk melihat perkembangan kota dari waktu ke waktu atau perbandingan longitudinal. Dan yang terakhir, perbandingan yang bernilai relatif. Yang keempat yaitu bangunan hijau atau green building. Yang pertama, pengertian bangunan hijau itu sendiri. Bangunan hijau di mana sejak dimulai dalam tahapan perencanaan, pembangunan, pengoperasian hingga dalam proses
operasi pemeliharaannya, memperhatikan aspek-aspek dalam melindungi, menghemat, mengurangi sumber daya alam, menjaga mutu dari kualitas udara dalam ruang, dan memperhatikan kesehatan penghuninya. Yang kedua, tujuan dari pembangunan hijau. Tujuannya adalah bahwa bangunan hijau direncanakan untuk mengurangi dampak keseluruhan lingkungan binaan terhadap kesehatan manusia dan lingkungan alam. Sedangkan yang ketiga, aspek penilaian bangunan hijau yaitu tempat guna lahan, efisien dan konservasi energi, serta konservasi air, sumber daya dan siklus matahari, kualitas udara dan kenyamanan ruang, serta manajemen lingkungan bangunan. Yang keempat, perencanaan bangunan hijau, di mana perencanaan bangunan hijau itu sendiri memiliki beberapa kriteria, yaitu efisiensi energi, efisiensi air, efisiensi bahan material, peningkatan mutu lingkungan, operasi dan optimasi pemeliharaan, serta pengurangan sampah dan optimasi biaya dan mutu manfaat, serta peraturan dan operasi. Sekarang kita masuk pada industri hijau atau green industry, di mana industri hijau itu adalah bidang ilmu yang difokuskan pada dua tujuan, yaitu peningkatan ekonomi dan peningkatan kualitas lingkungan. Sedangkan elemen utama yang digunakan sebagai strategi untuk mengimplementasikan konsep industri hijau, yang pertama yaitu optimalisasi penggunaan sumber daya yang ada. Yang kedua, siklus material tertutup untuk meminimalisasi limbah. Yang ketiga, proses dematerialisasi dan menghapus ketergantungan pada sumber energi yang tidak terbarukan. Yang keempat, menghapus ketergantungan pada sumber energi fosil. Sekarang kita masuk pada teknologi hijau, di mana teknologi hijau adalah suatu teknik untuk menghasilkan energi atau produk yang tidak mencemari atau meracuni lingkungan hidup. Green teknologi masih dikembangkan hingga kini, mengingat kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh teknologi. Dan berikutnya yaitu organisasi hijau atau green organisasi. Dalam organisasi hijau ini ada beberapa daftar organisasi lingkungan. Yang pertama yaitu global, dua regional, yang ketiga organisasi pemerintah Indonesia, serta organisasi non-pemerintah Indonesia. Sedangkan pada perilaku hijau atau green behavior, yang pertama yaitu pengertian green behavior merupakan salah satu karakter yang sangat penting dalam membangun kehidupan manusia terhadap lingkungan sekitarnya. Green behavior adalah bagian manusia dalam kehidupan sehari-hari, dapat menjaga dan memelihara lingkungan kehidupannya. Sedangkan prinsip-prinsip dari green behavior yaitu ada 3. Yang pertama, menghormati bumi. Yang kedua, menghargai kehidupan serta penggunaan produksi dan konsumsi, serta perilaku dan daur ulang. Demikian video dari saya tentang penjelasan mengenai pengelolaan lingkungan hidup. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.